Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Usikum wa iyaya binafsih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada hari ini sungguh hari yang sangat luar biasa. Kemarin-kemarin kita diguyur hujan. Alhamdulillah hari ini terang benderang. Ini suatu tanda dan yakin acara kita ini dalam kondisi biiznillah. Alhamdulillah. Santriwan santriwati yang senantiasa selalu kami banggakan, Bapak cintai. Alhamdulillah, rencana rentetan dari awal kegiatan kita berjalan dengan lancar dan senantiasa kita Allah berikan kepada kita itu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kalaulah ada ikhwan akhwat kita, orang tua kita, saudara pemilik kita, ada yang lagi Allah uji dengan kesehatannya, semoga Allah lekas sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang kalau udah berbicara dengan manajemen, pasti yang dipakai condong manajemen waste atau manajemen barang. Karena sumber dari manajemen itu, baik manajemen apapun, biasanya mengkiblatnya ke manajemen barang. Namun kita balikan pada saat ini image dan pola pikir kita, bahwa kita sadar semua konsep yang ada di dunia ini, baik tataran ekonomi, asia-sia, adifayah dan lain sebagainya, ya, adifayah, understand, ya, pertahanan, ya, baik sisi pelajaran manajemen ekonominya, manajemen politiknya, asia-sia, kita sadar, kita harus bangga dan memiliki selalu. Manajemen itu semuanya sudah ada dalam rangkuman Al-Quranul Karim. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Cuma kitanya aja yang belum nyampe mampu untuk menggali. Kadang manusia kebablasan dengan ukuran duniawi. Ada ungkapan, hiduplah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan carilah, usahalah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Apa itu bunyinya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Spesial harus hafal
ngahulang, pangal bukan, kincir bukan, ngahulang, payu tidak, mending ngahulang payu. Ini mau udah ngahulang, nggak jentul, nggak payu, tendang orang. Itu ditendang orang. Anak Aropa itu cerdas, cermat, kreatif. Konsep manajemen yang ada di Aropa ini adalah manajemen nih, Bapak baru ungkapkan nih, mahal nih, telahannya kurang tidur. Manajemen yang ada di Aropa ini menganut sistem manajemen fisabilillah. Baru dengar kan ada manajemen fisabilillah? Kenapa Bapak ungkapkan manajemen fisabilillah ini? Karena kita mau berjuang fisabilillah, kalau tidak tahu tentang rambu-rambu fisabilillah diatur dalam konsep pengaturan manajemen fisabilillah, jangan harap akan lulus fisabilillahnya. Jangan harap keriduan Allah akan selalu bersamanya. Jangan harap dan berharap yang lain-lain tanpa biiznillah. Apa itu konsep fisabilillah? Konsep fisabilillah itu satu, biiznillah. Apapun keinginanmu, harapanmu, kamu hari ini rencananya mau makan di rumah makan yang bagus, yang mahal, yang berbintang, tanpa ada biiznillah, jadi enggak? Tidak akan terjadi. Jadi konsep fisabilillah dalam manajemen fisabilillah satu, biiznillah. Yang kedua, biqudratillah. Biqudratillah. Udah biiznillah, biqudratillah. Tanpa ada kudrat iradatnya Allah, apapun tidak akan terjadi. Tapi kalau udah Allah kehendaki, sekalipun orang itu dalam jurang yang tipis untuk celaka, Allah selamatkan dengan kudrat iradatnya, maka manusia itu bakal selamat. Itu harus yakin dan tanamkan dalam jiwa kita. Tanamkan dalam jiwa kita dalam-dalam. Itu adalah konsep. Yang lainnya apa? Biiznillah, biqudratillah, wa bihidayatillah. Gimana cara mendapatkannya? Anda harus rajin taqarrub kepada Allah. Anda harus rajin meluruskan hati. Jangan sampai hati itu keras, susah menerima masukan kebaikan dari siapapun. Itu tanda penyakit hati. Caranya gimana? Ini kaum perempuan, juga laki-laki. Salah satu penyebab kerasnya hati untuk menerima tausiah dan nasihat orang lain, tanda tanya adalah, kalaulah Anda ketawa, Anda jangan terbahak-bahak. Anda ketawa keras, puas, hati-hati. Di situ akan tertanam benih-benih kerasnya hati. Bagaimana untuk menjadi fuad hati kita? Tiada lain, bizikrillah. Kita udah bisa, cuman belum bisa membiasakan. Gitu. Nah, di sini ya, dalam konsep itu fisabilillah diantaranya melangkah apapun Anda, belajar apapun Anda harus berusaha dan harus diikuti dengan banyak berdoa.
Berdoa tidak cukup tanpa usaha. Ya Allah, saya ingin hari ini makanan enak, ayam yang terpanggang di depan. Terus apa lagi? Ya, kamu paling pintar kalau nyari makanan. Apalagi? Ya. Di depan pengen apa? Kalaulah kamu puasa, ya kemarin kan puasa ya. Ketika yang diangan-anganmu mau buka puasa itu apa? Sate Maranggi. Oke, masuk nomor 1 sate Maranggi. Kedua, ente malah semur jengkol, nggak keras. Ya. Pingin yang minumnya yang dingin, manis, lembut. Ya, sebuah usulan dari Al. Sebuah. Dia tahu ya. Kalau ada sebuah berarti ada yang puasa. Dia udah tahu. Nah, itu semua kalaulah kamu angankan sekalipun kamu berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idali awalina wa dan ayatan minka warzuqna, terus sampai tamat. Itu kan doa. Ya. Kita tidak berusaha, akan ada enggak? Jauh untuk kita kenyataan ini terjadi. Nih, ini perlu. Dari mana untuk mendapatkan itu? Tadi. Yuk kita bangun hati kita. Yuk kita bangun mata kita. Yuk kita bangun telinga kita. Yuk kita bangun bibir kita. Yuk kita bangun kaki kita. Bangunnya caranya bagaimana? Anda sudah belajar matematik sejak SD. Besaran angka 5, besaran angka 9. Besaran angka 7, besaran angka 9. Oke, masih sadar, cerdas, alhamdulillah. Angka 9-nya 7 ralit. Jadi 6. Besaran mana? Itulah gambaran angka. Filosofis angka itu, janganlah kamu menjadi orang yang sombong. Jangan sekali-kali Anda menjadi orang sombong. Mentang-mentang duduk di angka 9, wow, main ini main itu. 7 ralit angkanya jadi 6. Artinya jatuh. Itu adalah gambaran jangan sampai hidup kita ini, gitu kan? Sombong, terus angkuh. Terus apalagi susah lah nyebutannya ya bedegong kayak antum salah, harusnya soleh. Tahu kamu ya, Bapak Haji ya. Ternyata alhamdulillah semuanya ustadz ustadzah, santriwan santriwati semuanya soleh, dan mudah-mudahan tergolong kepada solihun solihin ya, mau solihat boleh. Ini kan masuk kemana? Nah, di sini ini penting ya. Kehidupan dan kehidupan itu harus punya prinsip. Itu prinsipnya apa? Kalau Arafah, yuk kerja itu apa? Ikhlas dalam bersama dalam keikhlasan. Terus apa? Ikhlas dalam kebersamaan. Ketika tandib ikhlas dong ya. Nanti kalau kamu enggak ikhlas, kamu akan mengalami rugi 2 kali. Kamu akan mengalami rugi 2 kali. Contoh, tolong tandib gitu kan? Kamu mangkel, menghindar tidak kok ustadz yang nyuruhnya. Akhirnya kamu mengerjakan dengan penuh aral. Hati udah aral, bekerja tetap jadi rugi 2 kali. Itu. Nah, oleh karena itu
Nih ingat ya, pesan yang sangat dalam. Ini ada sebuah cerita. Kalau cerita kamu biasanya cepet ya. Kalau dengar cerita kamu biasanya cepet ya kan? Sekalipun kerupuk yang masuk, sukro yang masuk, manteng mata nonton itu nobar, tapi tetap ngobrol, tahu jalan cerita film. Yang lucu, ini nonton semuanya nobar, masuk ke kamar, ini ngomong, padahal semuanya udah tahu film itu nyaksikan, ini diceritain lagi, Iya enggak? Nyatanya begitu kamu ya. Nyatanya begitu. Nah, alihkan biar jadi cerdas. Ketika tadi kamu belajar dengan ustaz di kelas, sok ceritain di kamar seperti kamu menceritakan film. Semuanya tersisir dari mulai awal, ya kan? Dan kamu lagi kesal, lagi film-film ramai, ada iklan, wah iklan, gitu kan? Kecewa, ya? Itu tanda. Nah, coba fokusnya itu ketika kamu belajar. Udah pulang ke kamar, tadi saya lagi ini meleng, tadi nerangin apa tuh? Ini. Nah, ceritain. Itu akan membangun keilmuan yang signifikan. Di sini ada judul estafet Akhlakul Karimah Baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita wujudkan di pondok pesantren Arafah ini. Ya, jadi kita selalu tidak jauh, tidak lebih. Kita harus membangun diri kita itu dengan penuh akhlakul karimah. Saya sampaikan ke Pak Haji begini. Udah, saya sampaikan begini. Terus mau kemana? Ya udah, kita semalam alhamdulillah dapat nasihat dari petuah kita. Harus begini, terlaksana terjadi. Alhamdulillah ya Allah. Allah telah memberikan, gitu kan? Patwa semalam. Kami di sini pulang jam berapa? Jam 2 dari sini pulang. Ya. Jam 2 pulang, sebelum adzan udah bangun lagi. Kenapa? Saking ingin mengagungkan baginda Rasulullah. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kenapa tidak? Orang dulu sahabat Rasul membela perjuangan Rasul itu, yang dipertaruhkannya adalah bukan hanya harta yang ada, berani dipisahkan dengan keluarga, berjuang, syuhada, perang, melawan musuh-musuh Islam. Sampai-sampai para sahabat sekalipun ketika Rasul mengumandangkan, ayo kita jihad dengan ada salah satu yang tidak terbawa sahabat. Apa katanya? Protes. Kalau kita disuruh perang pasti mundur, mikir 2 kali. Yang namanya perang ancamannya mati. Zaman Rasul itu sahabat itu paling tinggi, ya. Kalau mampu untuk naik manjat kelapa, mungkin ngancungnya dari pohon kelapa. Saking takut tidak terbawa perang. Itu akhirnya Rasul menjawab saat itu, kalau umat Islam ikut perang semuanya, maka perjuangan Islam ke depan pasti musnah. Maka harus ada sebagian, termasuk golongan orang yang tafakur fiddin. Karena waktu itu masih banyak orang yang hafal Quran ikut mau berperang, karena jaminan orang yang syuhada itu langsung masuk surganya Allah ini. Nah, kita sekarang dalam kondisi fisabilillah. Di sini ada sebuah cerita. Ya, mungkin kamu sering bertanya. Ini adalah cerita antara murid dan gurunya.
cerita antara murid dan gurunya. Ini bekal kamu nanti ya, kalau diundang di masyarakat. Gitu. Suatu ketika bertemulah antara seorang guru di kelas dengan murid-muridnya. Terjadi sebuah diskusi. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Jika memang benar, nih ingat, jika memang benar para guru adalah orang-orang pintar, kan orang pintar yang ngajar itu ya. Awas, ingat, cermati nih. Si murid ngomong, jika memang benar para guru adalah orang-orang pintar, mengapa tidak guru itu tidak menjadi seorang pemimpin, tidak menjadi seorang pengusaha kaya raya, tidak menjadi seorang yang hebat-hebat? Itu pertanyaan siapa? Murid kepada gurunya. Maklum, gurunya adalah ustadz atau ustadzah di Arafah. Baik-baik, ya kan? Baik. Akhirnya si guru keluar dari kelas. Setelah lama kemudian si guru itu masuk lagi ke kelas dengan membawa sebuah timbangan. Tahu timbangan? Kalau timbangan emas apa namanya? Ya, timbangan itu neraca. Timbangan, tahu ya? Yang jelas semuanya tahu timbangan ya. Oke, lanjut. Khawatir tidak nyambung kalau nggak tahu satu, dah nggak bakalan nyambung. Dengan tersenyum dan bijaksana, guru meninggalkan kelas, masuk ke ruangannya. Terus dia membawa sebuah timbangan, masuk kembali lagi ke dalam kelas. Terus setelah ada timbangan, ini timbangan, anak-anakku, kamu tahu semuanya apa ini? Jawab anak-anak spontan sama, karena siswanya kebetulan siswa Arafah, cerdas, pintar. Oh, timbangan Ustaz. Ya syukur, Anda sudah tahu ini timbangan. Untuk apa gunanya timbangan? Untuk menimbang, jelas. Menimbang. Setelah itu, timbangan ini adalah untuk menimbang, mengukur beban berat. Wah, seorang guru lalu menerangkan bahwa ini timbangan, kekuatannya kebetulan timbangan emas. Ini kekuatan timbangan ini hanya untuk 5.000 gram. Catat 5.000 gram. Harga emas 1 gram berapa? 800. Berarti ini timbangan emas baru ya, zaman now. Saya nanyain dulu telepon, Pak Haji, emas sekarang berapa 1 gramnya? 800 Kiai. Oke, takut salah saya nyampaikan. Kalau 800 kali 5.000, harga emas berapa tuh? 4 M. Ya, 4 miliar. Oh, fantastis, 4 miliar. Ya, masjid kita jadi itu. Ya, bisa teduh 4 miliar belum aksesoris. Nah, sekarang udah tahu emas harganya sekian. Itu timbangan harganya emas itu 4 miliar. Setelah itu
Guru bertanya, kalau tadi yang ditimbang emas dengan harga nilainya 4 miliar, sementara alat timbangannya itu paling tidak hanya 1.500.000. Mas harus cerdas nih, sengaja saya bikin cerita intelek. Gitu. Ngantuk, wah udah terbalik nanti. Nah, kalaulah kiranya saya jual timbangan ini dengan harga 4 miliar, kira-kira ada yang akan menerima tidak? Nah, jadi harga timbangannya cuma 1.500.000, sementara yang ditimbangnya tadi emas sampai harganya. Kalaulah saya kasih emas dan saya kasih timbangannya, kamu milih apa? Milih emas. Wah, hati-hati yang milih emas. Hati-hati yang milih emas. Kalau saya sih milih timbangan. Saya sendiri mungkin dengan Pak Haji lah ya. Boleh lah, yang lain mau ikut, boleh. Milih timbangan. Nah ini mesti ngerut ya, mikir ya. Sengaja saya biar mikir, kan? Orang cerdas itu cepat pikir. Kalau saya pilih timbangan, anak-anak ngerti enggak kenapa saya milih timbangan? Kenapa? Karena tadi berawal dari pertanyaan. Kenapa sih katanya guru orang-orang pintar-pintar tidak jadi pemimpin, tidak jadi orang terkaya, tidak jadi orang wah ini yang hebat-hebat, ya kan? Yang jadi siapa? Muridnya, iya kan? Yang jadi muridnya. Jadi artinya dari cerita itu, biarlah guru-guru ini menjadi timbangannya. Kamulah yang harus menjadi emasnya, yang harganya sangat fantastis, paham? Nah, jadi kata guru itu biarlah kami menjadi timbangannya. Kamilah yang akan mengukur beban kemampuan keilmuanmu selama belajar. Jelas? Masih kurang jelas? Ya. Itulah. Jadi jangan sekali-kali, hikmahnya apa? Hikmah dari cerita ini, jangan coba-coba menyepelekan seorang guru. Hormati guru, hormati ibu, ya kan? Nah, maka sekali lagi Bapak nitip, akhlak, hormati di rumahmu ibumu bapakmu, di sini pengganti ibumu bapakmu adalah ustadzah dan ustadzah dengan ustadzah, ustadzah dengan jelas? Paham? Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jelas-jelas Allah telah mengutusku tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu bagaikan emas, akhlak itu bagaikan berlian. Sekarang umat Islam udah campur baur. Ya, umat Islam di ruang sana udah campur baur, mana yang Islam sejati, mana yang lagi Islam abu-abu lagi, abu-abu. Iya, ngaku umat Islam disuruh membangun kebersamaan, lu halehe. Islam bukan? Ngaku Islam, KTP. Udah campur. Mana yang Islam benar-benar Islam, mana yang Islam hanya ngaku-ngaku Islam, mana yang Islam ngeblank sekali. Tidak.
tafakuh bidin. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu santriwan santriwati Pondok Pesantren Arafah dengan bimbingan para ustadz dan ustadzanya semoga menjadi orang yang tafakuh bidin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat belajarnya. Bagus. Nitip ya, harus selalu dijaga. Ternyata kamu bisa. Kamu luar biasa. Ya. Weh, besok mau ada kawan bapak dari Dubes. Rapikan pondok ya. Wah pasti rapi. Saya akan kerjain terus. Biar rapi. Jadi jaga kerapihan itu adalah etika. Etika itu bahasa kita. Bahasa Islamnya apa? Yaitu akhlak. Oleh karena itu yuk kita bangun estafet di Pondok Pesantren Arafah ini, estafet akhlaknya Rasulullah. Saya kira ya sepenggal cerita mengisi waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf bukan tidak direncanakan dan disiapkan. Tadinya saya mau reunian ya, mau reunian sengaja, yang dipanggil dulu murid ya, setelah sekarang dia jabat jadi kepala desa, jadi dai yang suka masuk di TV ya kan. Itulah haruslah jadi emas, haruslah jadi berlian. Biarlah keringat ustadz yang semer ini menguap ke angkasa langit persada menjadi bukti catatan amal kebaikan ustadz dan ustadzahnya nanti kelak menjadi saksi di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita, buat pola pikir kita, sehingga kita ke depan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Akhirul kalam, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.